warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya para penumpang yang berbahagia. Izinkan kami tim dari Bis Kota insya Allah sudah rutin membiasakan memberikan kebaikan ya untuk di Bis Kota. Insya Allah kita sudah dapat izin dari para petugas di sini. Saudara semuanya, langsung saja. Hidup manusia di dunia sebenarnya tidak lama ya, sebentar. Kalau diibaratkan perbandingan hidup dunia dan akhirat, benar Rasulullah mencelupkan air ke lautan, lalu dari jari itu menetes air. Nah, tetesan yang kecil itu adalah dunia, dan samudra yang luas itu adalah akhirat. Berarti dunia sangat sebentar. Nah, dunia yang sebentar ini ada orang yang menikmati kehidupan dunia, ya. Ada yang penuh keputusasaan, ada yang ya orang bangun dan jatuh ya. Artinya ketika dapat ujian yang berat dia terjatuh dan tidak bangun lagi. Ada yang kuat menghadapi dunia ini. Nah, bagaimana dalam hidup ini ketika kita seolah jatuh terpuruk ya, kita bangkit lagi, semangat lagi. Nah, ini. Maka inilah yang harus kita miliki. Artinya kita harus selalu semangat dalam hidup ini walaupun cobaan datang kepada kita. Nah, bagaimana supaya kita bangkit dari jatuh, semangat dalam hidup ini ketika kita dapat masalah besar? Yang pertama adalah kita harus mendekatkan diri pada Allah ya. Jadi kita harus mendekatkan diri pada Allah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ibadah ya, ibadah. Artinya orang yang terpuruk, jatuh, kadang tidak bangun lagi, kadang tidak bersandar pada Tuhan, pada Allah. Padahal Allah lah yang memiliki masalah ya. Jadi bersandar pada Allah. Allah lah yang memiliki masalah, dan masalah yang diberikan itu pasti sekemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kita dibebani kecuali sesuai beban kita, ya, kemampuan kita. Jadi dekatkan diri pada Allah. Salah satunya dengan tahajud ya, bagi seorang muslim ya. Tahajud ini insya Allah akan membuat kita bangkit lagi, semangat lagi. Mungkin di sini Rasulullah bagaimana dalam berjuangnya mendapat tekanan ya, dimusuhi, diusir dan sebagainya. Tapi Rasulullah tegar karena salah satu kekuatannya di tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak ansa'anya masaka rabbuka maqama mahmuda ya. Maka bertahajudlah pada sebagian malam ya, sebagai amalan sunnah bagimu, mudah-mudahan Allah mengangkat derajat yang mulia. Jadi sekali lagi, kalau terpuruk bangkit dengan mendekatkan kepada Allah dengan tahajud. Yang kedua, supaya kita bangkit dan tegar dalam hidupnya adalah dengan membaca sejarah kisah. Nah, kisah-kisah ya. Kita lihat bahwa dalam Al-Quran itu kebanyakan kisah ya, kisah para nabi. Kenapa? Karena salah satunya untuk menghibur Rasulullah, untuk menjadikan Rasulullah kuat. Karena selagi Rasulullah banyak tekanan dalam berdakwah, dimusuhi, diusir, dikuatkan dengan kisah-kisah para nabi. Ada Nabi Musa, yaitu Fir'aun, ada Namrud dengan Nabi Ibrahim. Jadi dikisahkan supaya Rasulullah kuat. Jadi sini Bapak Ibu semuanya, supaya bangkit dalam hidup ini, mari kita baca sejarah kisah-kisah terdahulu. Bagaimana para pejuang kita berjuang ya, tidak pernah menyerah. Atau orang-orang sukses kalau kita lihat masa kecilnya penuh dengan keprihatinan, tapi dia bangkit, bangun sehingga diberi kesuksesan. Artinya kalau ingin bangkit, kuat, tegar, bacalah kisah-kisah orang terdahulu. Yang ketiga, supaya kita semangat dalam hidup ini, bangkit dari keterpurukan adalah dengan melakukan perjalanan. Nah, jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Dan ini mungkin contoh dari Nabi kita lah. Ketika itu Nabi Muhammad SAW diberi tahun duka cita. Siti Khadijah meninggal, lalu paman Yawah meninggal juga dalam kesedihan yang mendalam. Lalu tekanan orang-orang kami semakin berat ya, mau membunuh, mengusir. Ternyata Allah menghibur Rasulullah dengan Isra Miraj. Mungkin kemarin ya, hari Kamis ada Isra Miraj. Itu untuk menghibur Rasulullah supaya Rasulullah tidak sedih dan tidak terpuruk kalau kita tidak stres. Nah, Rasulullah diperjalankan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, diperlihatkan ayat Allah, diperlihatkan keindahan alam, bahkan dipertemukan dengan para nabi dan diperintahkan sholat. Subhanallah. Nah, ketika Isra Mi'raj Rasulullah semangat lagi ya. Artinya dalam hidup ini kalau kita stres, kurang mood ya, terpuruk, harus ada jalan-jalan. Kan ada orang yang mengatakan kenapa sedih, kenapa murung, saatnya kurang piknik katanya. Karena jalan-jalan itu bagian dari pendidikan dalam Islam. Walaupun perlu dicatat bahwa jalan-jalan bukan berarti hura-hura menghabiskan uang, tapi bertafakur dengan ayat-ayat Allah. Kita merasakan kebesaran-kebesaran Allah ya.
Karena dengan berikhlah jalan-jalan kita melihat kebesaran Allah. Sehingga doa bagi orang-orang yang melakukan perjalanan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Tidaklah yang Engkau ciptakan ini sia-sia, ya Allah, Maha Suci Engkau, jauhkan aku dari api neraka. Nah itu jalan-jalan. Jadi dengan jalan-jalan ini kita semakin dekat dengan Allah, mensucikan Allah dan berdoa jangan sampai memasuki neraka Allah Subhanallah. Jadi dengan jalan-jalan ini bukan hanya menghibur, tapi semakin dekat pada Allah dan kita semakin semangat. Siap ya jalan-jalan. Yang keempat, supaya kita bangkit dari keterpurukan semangat adalah dengan bertemu manusia. Bertemu manusia. Banyak orang stres, banyak orang yang tidak bangkit lagi karena hidupnya menyendiri, ya. Dia tidak bergaul, ya. Sehingga punya masalah dipikirkan sendiri. Itu akan membuat dia terpuruk. Bertemu dengan manusia. Seorang muslim yang baik adalah ketika dia bertemu akan membuat bahagia orang lain. Ketika bertemu akan mengingatkan pada Tuhannya Subhanallah. Jadi bertemulah dengan orang dan insya Allah kita akan semangat lagi. Mungkin di sini ada curhat, ada memberi nasihat, bahkan ada saling menolong membantu. Dan yang terakhir, supaya kita bangkit dari keterpurukan adalah sekali lagi hidup dunia sebentar, akhirat yang lebih kekal. Kenikmatan akhirat itu yang harus kejar, ya. Ada surga, ada bidadari, ada ampunan. Itu yang jadi motivasi kita selalu bangkit. Walaupun kita harus sukses dunia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Tapi seandainya dunia tidak dapat, akhirat harus kita kejar. Mengapa para sahabat dulu ketika berjuang meninggalkan kenikmatan dunia? Ketika ada panggilan jihad, ditinggalkan semua kenikmatan karena ada mati syahid, ya, yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kejarlah kampung akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan di dunia. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita terpuruk, jangan sampai kita lemah dalam hidup ini. Mari kita semangatkan hidup kita dengan selalu mendekatkan diri pada Allah, salat tahajud, dengan selalu membaca kisah-kisah orang terdahulu.